Inna ad-dina 'indallahil Islam. Menurut saya ketika saya mempelajari tentang kekristenan, jadi setelah saya mulai ada rasa pingin untuk tobat lagi, saya pengen mempelajari agama Kristen, awalnya masih biasa. Namun setelah lama, semakin saya memperdalami, semakin banyak kebingungan yang saya dapatkan. Misal nanti di akhirat, yang masuk surga kan hanya orang Islam. Nah kalau yang orang bukan Islam, kemana? Berarti kan nggak ke surga, berarti kan ke neraka. Nah kalau misal ternyata yang bukan Islam ini dalam kehidupannya di dunia selalu melakukan kebaikan, apakah tetap akan masuk di neraka hanya karena tidak berislam? Awalnya itu saya pikir ketika saya sudah masuk Islam, hidup saya akan lebih tenang dari sebelumnya. Beres ya. Tapi ternyata tidak. Nama lengkap saya Titus Tripurbo Asmoro. Bersyahadat saya di tahun 2018 bulan November. Jadi setelah lulus SMK, selang 2-3 bulan, baru itu habis itu masuk Islam. Dari keluarga yang notabene keseluruhan itu Nasrani, Protestan tepatnya. Untuk kondisi sekarang, alhamdulillah keseluruhan keluarga sudah Muslim semua. Soalnya pas waktu itu tiba-tiba bapak itu ketika lagi di rumah lagi ngobrol biasa, tiba-tiba langsung bisik kayak, terus aku pengen masuk Islam, antarkan aku ke masjid. Gitu bilang. Kalau yang pertama kali itu kakak dulu. Jadi saya itu dari 3 bersaudara, saya anak yang ketiga. Nah yang pertama kali yang masuk Islam itu mas dulu, kakak. Habis itu kakak yang kedua, baru saya, yang terakhir bapak kemarin. Dan terus ibu? Kalau ibu sudah meninggal sejak saya SD, sudah lama. Oh, yatim piatu. Piatu lebih tepat. Piatu, iya, ada bapak ya. Iya, masih ada bapak. Iya. Aktif di gereja? Aktif. Aktif. Namun ada jeda. Jadi setelah sepeninggalnya ibu, nah itu saya mulai nggak aktif lagi di gereja. Bahkan hampir ada kayak rasa malas. Namun ketika menginjak SMK kelas 1, nah disitulah mulai keinginan untuk kembali lagi ke gereja dan aktif lagi mulai besar lagi. Akhirnya setelah sepeninggalan ibu sampai beberapa tahun ke gereja, menginjak SMK kelas 1 baru ke gereja lagi dan aktif. Jadi pas waktu yang masih ada ibu itu dulu di Betani. Nah setelah sepeninggalnya ibu, habis itu kembali lagi ke gereja, namun gerejanya nggak di sana lagi, di GMS, Gereja Mawasyaro. Terkait masalah pemicu sebetulnya ada banyak faktor. Cuman untuk bisa meringkas lagi, saya highlight jadi ada 2 faktor yang menurut saya itu yang membuat saya tertarik sama Islam. Yang pertama, Islam menurut saya setelah saya mempelajari, Islam adalah agama yang paling logis bagi saya. Nah, untuk yang lain menurut saya sangat gak logis. Itu yang pertama. Faktor yang kedua terkait masalah kenikmatan iman. Ini yang nggak saya dapatkan ketika saya masih ada di Kristen. Contohnya pas waktu itu kayak gini. Jadi pas waktu itu sepulang sekolah, itu diajak sama guru saya sama teman-teman saya ke high-tech mau belanja sesuatu. Akhirnya setelah berbelanja, tibalah waktu zuhur atau asar, saya lupa, di antara kedua waktu tersebut. Akhirnya ketika mereka semuanya sholat, saya nunggu di depan teras masjid. Nah ketika mereka sholat, nah itu saya cuma memandangi aja. Nah tapi ada kebingungan yang saya dapatkan pas waktu lihat. Nah yang saya bingungkan adalah kenapa mereka yang melakukan ibadah tapi kok aku yang merasakan tenangnya. Bahkan tenangnya itu sampai di rumah. Nah itu menurut saya itu nggak saya dapatkan ketika saya dulu di Kristen. Dan itu bahkan sampai ke rumah itu masih terasa. Dan itu yang membekas di hati saya. Kok bisa kayak gini ya? Sampai saya berpikir saya yang memandang aja bisa tenang, apalagi teman saya yang melakukan. Ini mungkin sebenarnya agak sedikit sensitif ya. Ini kan perbandingan agama. Betul. Jadi menurut saya ketika saya mempelajari tentang kekristenan, jadi setelah saya mulai ada rasa pingin untuk tobat lagi, saya pengen mempelajari agama Kristen, awalnya masih biasa. Namun setelah lama, semakin saya memperdalami, semakin banyak kebingungan yang saya dapatkan. Contohnya, ketika pas waktu itu saya dapatkan bahwasannya di Alkitab itu menjelaskan bahwasannya kita itu dilarang untuk memakan hewan babi. Jelas di situ ada ayatnya. Tapi ketika saya lihat implementasinya, kenapa kok banyak yang memakannya? Ya, dan banyak hal lain juga. Dan yang terakhir yang saya bingungkan itu terkait masalah Trinitas. Itu yang paling saya bingungkan.
Bahkan ketika saya coba untuk tanya ke guru saya itu jawabannya menurut saya nggak logis. Yang pada akhirnya terakhir karena mungkin tidak bisa menjawab dan memuaskan dari apa yang saya tanyakan, saya hanya dipaksa untuk percaya saja. Dan menurut saya setelah mempelajari Islam, Islam adalah satu-satunya agama yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, bahkan dari hal yang terkecil sampai yang besar. Agama yang lain nggak ada yang seperti itu. Jadi pas waktu itu saya nonton videonya Dr. Zakir Naik. Nah pas waktu itu ada yang tanya, pertanyaannya mungkin juga sering ditanyakan. Pas waktu itu orangnya tanya gini, kalau misal nanti di akhirat yang masuk surga kan hanya orang Islam. Nah kalau yang orang bukan Islam kemana? Berarti kan nggak ke surga, berarti kan ke neraka. Nah kalau misal ternyata yang bukan Islam ini dalam kehidupannya di dunia selalu melakukan kebaikan, apakah tetap akan masuk di neraka hanya karena tidak berislam? Nah pas waktu itu, pertanyaan ini masuk akal ya. Dan juga penasaran. Nah dijawab simpel sama Dr. Zakir Naik pas waktu itu. Beliau menjawabnya kayak gini, ibarat misal nih, kamu ketika ujian, nilai kamu bagus banget. Kamu pengen lulus di kampus A misal, terus kamu ikut ujian, dan itu nilaimu kamu bagus. Tapi kamu nggak daftar di kuliah itu, kira-kira kamu bisa lulus dari kuliah itu nggak? Dari kampus itu? Enggak. Karena dia dari awal sudah nggak daftar, gimana dia mau bisa lulus dari kampus itu, meskipun ujiannya bagus. Nah, itu menurutku itu juga salah satu yang nggak saya dapatkan ketika saya masih di Kristen. Karena setiap jawabannya itu ya hanya berdasarkan kamu harus beriman dan lain-lain. Tapi ketika di Islam, para ulamanya menjawabnya itu dengan secara logik banget. Dan menurut saya, wah ini menarik. Nah, dari situ akhirnya mulai belajar lagi. Aku kok mulai tertarik sama Islam. Soalnya setiap apapun yang dijawab, itu jawabnya nggak hanya berdasarkan dalil, nggak hanya berdasarkan Al-Quran, nggak berdasarkan hanya sunnah dan lain-lain, tapi dijelaskan secara logik juga. Bahkan secara sense, itu benar. Salah satu contoh ya, kayak terkait masalah ilmu kedokteran. Di Quran itu jelas memperlihatkan proses dari manusia itu kenapa kok bisa lahir. Mulai dari bertemunya sperma sampai dan lain-lain, hingga sampai beliau lahir. Nah, di Quran itu jelas. Padahal di zaman dulu itu nggak ada ilmu kedokteran seperti itu, tapi di Quran bisa dijelaskan. Sebenarnya tidak ada pemahaman secara spesifik, tapi hanya kebingungan saja. Apa yang dimaksud 3 dalam 1? Gitu kan. Dan itu setiap saya tanyakan, itu nggak ada jawaban yang memuaskan saya. Dan jawabannya nggak ada yang logik banget bagi saya. Ya, mungkin untuk prosesnya agak sedikit lama. Prosesnya itu mungkin sekitar 3 tahunan. 3 tahun. Itu proses berpikir saya untuk mencari jawaban mana yang benar. Awalnya masih ada penolakan. Padahal pas waktu itu saya sudah yakin bahwasannya Islam itu yang paling benar. Tapi pas waktu itu hati saya masih memilih, tetap Kristen yang benar. Tapi semakin saya belajar, semakin ada penolakan dalam hati bahwasanya tetap Islam yang benar secara logik. Puncaknya itu ketika saya belajar tentang akhir zaman. Bahwasannya kalau dalam versi Islam itu nanti di akhir zaman Nabi Isa itu akan turun ke bumi dan menghancurkan salib dan pengikutnya akan masuk Islam. Nah itu yang membuat saya, kok gitu? Sampai akhirnya pas waktu itu sampai di bab surga neraka. Nah, itu yang membuat saya benar-benar berpikir selama 3 hari, ya 2-3 hari lah. Saat itu yang setelah saya pelajari tentang surga neraka, saya mikirnya kalau misal saya sebentar lagi meninggal, atau mungkin nanti atau besok bisa jadi. Dalam kondisi saya tidak berislam. Kalau memang Islam itu benar-benar agama yang paling benar, pasti aku kan bakal di neraka selamanya nih, kekal banget. Aku mikirnya di dunia aja siksaan secara fisik aja sakit, itu padahal kecil. Apalagi nanti di akhirat yang sisanya jauh lebih luar biasa sakitnya. Bahkan itu selama-lamanya. Nah itu yang membuat saya berpikir, kalau memang benar kayak gitu, wah gimana nasib saya kalau nanti di akhirat. Yang membuat saya sampai kurang lebih 2-3 hari nggak bisa tidur, hanya memikirkan surga neraka. Sampai akhirnya waktu, ya mungkin di hari kedua, hari ketiga, saya sudah nggak kuat, dan pas waktu itu juga mulai terketuk hati saya bahwasanya hanya ini yang membuat aku nggak bisa tidur. Dan saya yakin Islam bukan agama yang main-main. Akhirnya memutuskanlah untuk masuk Islam pas waktu itu di bulan November tahun 2018.
Alhamdulillah sangat plong banget. Itu bahkan ketika saya bersyahadat pun itu sampai saya tuh nggak bisa mikir apa-apa. Saking nggak nyangkanya saya bisa masuk Islam waktu itu. Bahkan sampai pengen ngomong pun nggak bisa, jadi cuma diem gitu. Jadi sebelum saya memutuskan untuk masuk Islam, itu saya juga ngomong sama orang tua bahwasannya saya pengen masuk Islam. Dan alhamdulillah tidak ada penolakan pas waktu itu. Nah ini ada juga cerita lucu. Jadi pas waktu saya lagi proses belajar tentang Islam, nah pas itu saya masih Kristen. Masih Kristen. Saya juga belajar tentang sirah para sahabat. Nah itu ada kisah dari Umar bin Khattab ketika beliau masuk Islam. Nah beliau ketika masuk Islam, beliau kan menyampaikannya itu dengan lantang ke kaumnya, sampai beliau itu dipukuli sampai sore hari. Nah akhirnya ketika saya masuk Islam, saya terinspirasi dan saya melakukan itu. Jadi di setiap grup agama yang saya ikuti, saya langsung bicara dengan lantang bahwasanya saya sudah menemukan jalan kebenaran. Kayak gitu maksud itu. Karena memang semangatnya masih tinggi pas awal-awal. Akhirnya saya dengan lantang ngomong ke teman-teman saya bahwasanya saya sekarang sudah masuk Islam dan saya seorang Muslim. Akhirnya banyak, ada yang mendukung sebagian, ada yang bertentangan. Bahkan sampai mendebat ingin mungkin mengembalikan keyakinan. Dan Yesus itu Tuhan, kayak gitu. Ya, saya bilang, kapan Yesus ngomong di beliau itu Tuhan sendiri? Nggak ada. Bahkan ketika beliau membangkitkan orang mati, beliau selalu berkata bahwasanya ini atas izin Bapakku. Nggak ada, ini atas kehendakku sendiri, nggak ada beliau. Nabi Isa tuh ngomong kayak gitu nggak ada. Yesus nggak pernah bilang kayak gitu. Tapi mereka mengakui bahwasanya Tuhan itu Yesus. Padahal Yesus sendiri tidak pernah mengakui bahwa dirinya Tuhan. Yang ada itu sahabatnya yang mengakui mungkin dari perkataan, bukan dari beliau sendiri. Jadi dulu itu ketika baru pertama kali masuk Islam, itu ada sedikit di luar ekspektasi saya. Awalnya itu saya pikir ketika saya sudah masuk Islam, hidup saya akan lebih tenang dari sebelumnya. Beres ya. Tapi ternyata tidak. Justru malah banyak ujian. Mulai dari sisi ekonomi, dari segi keluarga, pekerjaan, bahkan yang lainnya juga. Bahkan sampai hampir memunculkan rasa keraguan. Namun alhamdulillah Allah tolong. Nggak sampai itu terjadi. Jadi dulu itu saya sempat hampir setahun itu nggak kerja. Nggak kerja? Jadi pengangguran. Jadi selama setahun itu saya nyoba untuk ngelamar sini, ngelamar sana, dan lain itu nggak ada yang ketemu. Jadi setelah lulus, setahun itu saya nggak kerja. Bener-bener interview sini, interview sana, ujung-ujungnya nggak keterima. Itu hampir 1 tahun. Nah itu yang membuat saya semakin stres. Soalnya kan ya berat juga jadi pengangguran, sungkan juga minta-minta ke keluarga juga, apalagi sudah lulus gitu kan. Apalagi SMK gitu kan, yang siap kerja. Nah itu hampir setahun. Masalah ekonomi, pekerjaan, bahkan juga ya ada sedikit konflik problem di rumah gitu kan. Nah itu yang menurut saya yang mungkin sebelumnya nggak pernah saya alami ya. Dan itu ditumpahkan jadi satu. Namun ada titik balik ketika saya tetap bertahan dalam kondisi ujian itu. Jadi pas waktu itu tiba-tiba ada perasaan saya pengen baca Quran. Dalam kondisi masih diuji. Akhirnya setelah sholat zuhur, saya ke bagian belakang masjid, saya ambil Quran. Tanpa saya rencanakan saya mau buka surah apa, saya langsung buka aja Quran seperti itu. Akhirnya yang saya buka itu kedapatan Quran surah Al-Baqarah. Saya lupa ayatnya yang ayat berapa. Namun isinya kayak gini. Ibarat Allah itu langsung negur saya. Jadi di isi Qurannya itu bilangnya kayak gini. Apakah kamu mengatakan kamu beriman? Bahwasanya kamu masih belum diuji seperti orang-orang terdahulu. Wah itu langsung enak ke saya. Iya, aku mengatakan aku beriman, aku sudah memilih Islam. Tapi ketika aku diuji kayak gini, kok aku malah lemah. Nah itu yang membuat tamparan bagi saya, akhirnya menjadi titik balik untuk semangat lagi dalam ibadah, dalam belajar.